Oke. Obrolan santai aja kalau misalkan jadwal ditentukan. Ya. Terima kasih, Santos. Dari mana? Dari Jawa Barat, Kebumen. Jadi dia nggak ada spesifikasinya ya. Yang nanya yuk ini. Apa? Suara meo. Suara meo. Dengan suara embe. Suara apa? Suara meo. Oke Bapak Ibu, kita mulai aja dulu sambil ngobrol-ngobrol, sambil nunggu teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Sore hari ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang barokah. Bapak Ibu sekalian, malam ini sore ini kita ketemu lagi ya dengan Bang Santos. Jadi kita juga sharing-sharing, belum ada info terbaru, cuman kemarin Bang Hendrik sempat ngobrol, sempat telepon sama saya. Akan ada 2 opsi katanya begitu, cuman belum jelas apa opsinya untuk pencairan. Jadi ini opsi yang pertama. Moga-moga ada opsi-opsi yang lain untuk bisa mencairkan. Karena memang saya lagi teman-teman, banyaknya akun ya 100 juta lebih, sehingga ini jadi sesuatu yang agak lama yang jelas nanti untuk pencairan. Karena memang koinnya terbatas dan tentunya Dep butuh strategi bagaimana untuk mencairkan, dan sesuai janji Dep kata Bang Hendrik, semua yang sudah KYC akan mendapatkan airdrop. Nah ini butuh strategi, butuh pola bagaimana semua yang sudah KYC bisa mendapatkan airdrop. Jadi saya lagi teman-teman sudah tahu polanya saat ini. Yang opsi pertama ini adalah di ranking ya, di prosentase 3 terkecil itu ada porsi 70%. Itu pun juga tidak menjamin yang masuk di prosentase di 3 itu juga akan menerima. Kenapa? Saya lagi ada kuota di situ, jadi tentunya Dep juga membatasi. Dan yang 2 peringkat terbesar ya, itu peringkat terbesar ya, prosentasenya 4 ke 5 itu juga akan ada porsi 30%, tentunya itu juga akan ada random di situ. Karena memang saking banyaknya teman-teman atau mitra CTCP yang mengklaim ya. Jadi saya lagi tetap konsisten, tetap semangat. Kalau udah rezeki, insya Allah akan dapat teman-teman ya. Jadi saya lagi pola-pola yang ada diserapkan. Nanti kalau memang ada yang berhasil, ada yang sudah sukses dengan Gaswi mungkin 1 atau 2 atau 5, monggo bisa share, berbagi dengan teman-teman yang lain. Karena memang pada dasarnya kalau dapat 1 aja itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena memang kalau Gaswi 1 itu sudah mendapatkan keuntungan 900% lebih ya. Jadi itu luar biasa dalam waktu hanya 50 hari, begitu teman-teman ya. Jadi saya lagi sudah banyak yang membuktikan. Kemarin itu dari Aceh juga 12 akun 12 akun sudah dapat ya, hanya dengan menggunakan 1 Gaswi ya. Dia pakai 20 akun berputar terus begitu teman-teman ya.
Monggo silakan kalau mau share ya, kita mulai dulu tanya jawab ataupun sharing. Yang pertama dari Ibu Resa Loho dari mana tadi? Jember ya. Jadi Jember. Iya, Pak. Monggo silakan Ibu. Selamat sore Pak Santo. Selamat sore Ibu. Iya, kalau saya sih selalu positif Pak. Dan artinya saya itu optimis betul bahwa proyek ini bagus. Cuma ya kita wajar ya Pak, namanya juga mungkin dari CTC dulu kita yang penting sudah berapa koin dijual gitu aja. Nah sekarang yang pertanyaannya gini Pak Santo. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang umum ya Pak. Cuma saya memang belum satu pun saya berhasil Pak Santo. Tapi saya terus pingin gulung yang kayak Pak dari mana tuh yang 12 akun dari ya Aceh, Pak. dari Aceh. Ya Pak. Saya cuma punya 30. Saya orangnya ngikut apa yang diarahkan Bang Henry. Misalkan ini punya 30, saya ngikut Pak. Terus klaim satu-satu, saya ngikut satu-satu, Revan. Habis itu saya masukkan lagi Pak, 1, 2 ikut Revan lagi. Artinya sampai sekarang saya belum rezeki Pak Santo. Ya, betul. Iya, nggak apa-apa. Tetap saya optimis. Cuman gini Pak, di grup pun saya juga banyak teman, bukan menghujat sih, malah lebih banyak mengolok-olok Bang Sultan, Bang Henry. Saya tegas di grup Pak, jika nggak suka dengan proyek ini silakan out. Saya nggak mau mengeluarkan, tapi out. Berkali-kali saya bilang gitu Pak Santo. Jadi sedikit saya curhat ya Pak Santo ya, maaf. Ya. Nah, terus hari ini saya lihat di grupnya yang ada Bang Henry itu, yang tulisan Cina tuh ada pohon dari Bu Eli yang katanya ada opsi kedua ya Pak Santo. Apa ya, itu? Opsi kedua. Ya, katanya ada mudah-mudahan itu betul terjadi ya Pak, perjuangan Pak Henry. Jadi kita kan ngomongnya orang banyak. Yang ditunggu-tunggu kan memang duit Pak Santo. Betul. Jadi keenakan CTC dulu, kayaknya padahal dari dulu Pak Santo, Pak Mareza, Bapak juga, Pak Henry, Bang Sultan, Pak Madi ngomong, Bu Eli. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Dev juga punya yang harus dipikirkan juga. Jadi dua arah gitu loh Pak. Mudah-mudahan perjuangan Pak Henry, Bang Henry di Dev itu betul terwujud ya Pak. Gitu aja. Betul. Nah sekarang yang saya tanyakan Pak, katanya kalau misalkan apa itu Pak, klaim, saya sih nyimak aja Pak, ada waktu klaim itu ada jam-jamnya tak Pak Santo, gitu kah? Enggak kan? Klaim itu mulai jam 17.30 itu sampai dengan 17.30 lagi, begitu. Iya, 1 kali 24 jam kan Pak? Betul. Makanya kadang-kadang opini-opini di grup, termasuk di grup saya itu kadang-kadang yang ngaco gitu loh Pak. Kalau orang Jember bilang tuh metaopol. Metaopol, MTOP. Maksud saya orang nggak dijak rapat di Kamboja, nggak ini, jangan opini kita tuh, kita wajar lah Pak beropini, berargumen, tapi jangan juga yang orang-orang yang nggak tahu kita ajak kan jadi ngaruh gitu loh Pak Santo. Maksud saya juga di grup yang tulisan Cina itu tegas juga gitu loh, tapi kadang-kadang apa ya Pak, misalnya di kick gitu nanti gimana gitu Pak Santo. Jadi memang tidak ada ini ya Pak, pokoknya dari timer itu ya Pak ya, persentasenya itu kan. Timer itu. Cuman temennya biasa yang mungkin pengalaman AI, mungkin pengalaman dengan algoritma itu nganalisa biasa lah, wajar. Jadi di jam-jam tertentu mungkin contoh nih jam 13 sampai jam 14 orang lagi tidur sepi, kita masuk gitu-gitu Bunda. Jadi mungkin malah paus-paus pada masuk, jangan masuk gitu ya, itu semua analisa. Kita juga nggak pernah tahu, nggak pernah tahu gitu juga. Mudah-mudahan yang di grup saya ini dengar gitu loh Pak. Gitu aja Pak Santo. Mudah-mudahan perjuangan Pak Henry terjadi buat kita semua. Siap Bunda. Matur suwun Pak Santo, dilanjut. Makasih Bunda Resa dari Jember. Ya kita lanjut dengan Pak Mulhadi. Monggo silakan Pak Mul. Ya, Assalamualaikum Pak Santo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mudah-mudahan sehat terus kita semua, para leader juga. Ya.
Pak Santo, ini kan tadi saya ada nyimak sedikit, itu katanya ada 2 opsi ya katanya yang bakalan baru itu ya. Untuk pencairan itu opsi ini, apakah ini trik dari kita sebagai user, apakah itu kebijakan dari dev Pak sebenarnya? Kemarin pagi Bang Hendrik itu ngebel saya, yang ngobrol-ngobrol lah gitu. Jadi beliau bilang sudah ada meeting sama dev, kemudian akan ada opsi kedua untuk pencairan. Nah, saya lupa yang mana, 2 opsi atau opsi kedua gitu, lupa saya. Intinya pokoknya opsi kedua lah katakanlah begitu untuk pencairan. Jadi yang ini, yang sekarang ini, yang ranking lah katakanlah, yang persentase ini adalah opsi pertama. Nanti opsi kedua bagaimana bentuknya, lah ini yang belum tahu. Tapi sempat Bang Hendrik bilang ada opsi yang kedua. Begitu Pak Mul. Oh, berarti kesimpulannya opsi yang kedua ini hasil negosiasi lah antara Mas Hendrik dengan ini ya, dengan dev ya. Bisa jadi ya. Cuman saya tanya gimana bentuk opsi keduanya, itu belum ada penjelasan. Nanti akan diinfo jika sudah dijelaskan oleh dev, gitu katanya begitu. Bang Hendrik juga belum tahu, jadi Bang Hendrik juga belum tahu. Oh iya, kalau untuk sistemnya, polanya gimana ya, kita tetap menunggu lah Pak. Betul. Saya dari pertanyaan saya juga saya mengucapkan terima kasih lah kepada Mas Hendrik dan para leader yang terus sampai hari ini pun berjuang untuk berdiskusi dengan developer, mencari solusi lah ya kan. Betul. Aja sih Pak sebenarnya kalau dari kami. Oh ya Pak, ini saya perkenalkan, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat Pak. Wah, Pontianak luar biasa. Ini Pontianak itu katanya Pak ya, mataharinya 2 ya Pak ya? Enggak juga Pak, mataharinya cuma udah mau tutup Pak, udah mau bangkit. Tapi teman saya bilang katanya gini juga, selain matahari doang ini, setiap orang punya matahari di kepalanya satu-satu katanya, saking panasnya gitu katanya. Itu ada bulan-bulannya itu Pak, titik kulminasi namanya Pak. Itu telur pun bisa berdiri sendiri Pak. Oh gitu, wah luar biasa itu. Ya, siap Pak Mul. Oke, kita tetap menunggu lah Pak informasi dari para leader, dan kita juga terima kasih sering diadakan Zoom gitu kan, walaupun Mas Hendrik jarang nongol ya, kita juga paham lah apa yang sedang diperjuangkan Bang Hendrik. Kita walaupun nggak pernah face to face dengan Bang Hendrik, tapi selama kita mengikuti program-program yang dia ajak, kita tahu kok Bang Hendrik itu orang yang bertanggung jawab. Iya betul. Kalau nggak bertanggung jawab, dia nggak punya istri 3 Pak. Ya. Oke lah Pak, ini saya pun sampai hari ini tetap menjalankan pola-pola yang pertama itu, walaupun belum ada yang lolos dari 1.500 akun gitu kan. Siap. Ya, Pak. Oke lah Pak ya, terima kasih Pak Santo. Sama Pak Mul, tetap semangat. Ya, oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi Pak Mul ini dari Pontianak, 1.500 belum cair satupun, tapi tetap optimis, dan kita trustnya memang ke Bang Hendrik ya, karena beliau yang bisa komunikasi dengan devnya. Jadi ya kita tunggu sama-sama, semoga opsi kedua ini nanti bisa ada lebih mudah lah katanya buat kita. Cuma karena ini berlaku umum juga sama, jadi tentunya juga nanti tetap mungkin belum bisa memenuhi harapan kita semuanya akan cair, tentunya itu kan baru 10 hari, baru berapa, 11 hari ya, 12 hari inilah katakanlah begitu pencairan. Jadi tetap sabar, intinya pokoknya devnya tetap amanah, kita liquid untuk pencairan, itu yang penting. Begitu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dengan dunia kripto, monggo silahkan Bang Dunia Kripto, open mic. Ya, selamat sore, Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang siapa nih? Dengan Bang Mustafa yang dari Malang. Oh, aduh, Bang Mustafa, siap. Ya, dari kemarin kan Zoom-nya ini loh, cari link susah, baru mau minta masuk sama Pak Santos baru bisa ini ikut kan. Iya, siap Bang Mustafa. Oke. Gimana? Mau tanya ini, yang opsi kedua itu apa ada hubungannya sama BSA? Enggak Pak ya?
Nggak ada. Biasa lain, biasa lain. Itu program saya nggak rekomen lah. Iya. Lah. Ya. Oke Pak, makanya saya pengen tahu aja. Ya, Terus ini Pak, tadi di Zoom Bu Eli kan ada ini apa? Dia setiap rank itu katanya dipilih nominal gas fee yang besar. Apa iya? Wah, saya belum tahu malah. Kalau yang opsi kedua ya Pak Mustafa ya? Enggak, yang berlaku sekarang lah, yang diklaim sekarang kan. Yang sekarang tetap yang 3 terkecil itu ada persentase ya, persentase 3 terkecil itu tetap persentasenya lebih tinggi di mana 70% untuk yang kecil-kecil itu. Nah, yang kecil-kecil itu. Itu pun juga belum menjamin. Kenapa? Kemarin itu yang 41 sampai 60 itu persentase kan 11. Itu nyatanya yang terambil kan 61 ke atas. Artinya yang itu juga tidak terambil itu, seperti itu. Begitu. Atau Bunda Eli mungkin bisa jelaskan mungkin ada. Ya, sebenarnya sama yang disampaikan sama Pak Santos. Maksudnya di dalam range di angka 3 itu kan 41 sampai 60. Nah, mungkin itu banyak dan memenuhi syaratnya ternyata begitu dihitungan random yang terambil mungkin saja di atas 45 atau 50 karena yang di bawah tidak diambil kan karena dia ada range ya 41 sampai 60. Jadi mungkin diambil yang terbesar itu maksud saya, Pak. Betul. Oh, berarti begini, kalau ibarat saya mau masuk di rank 1, terus saya pasang gas fee 20 itu kemungkinan dapatnya lebih besar ya daripada gas fee 1. Kayak gitu Bu ya? Kalau itu, karena kalau itu kan sifatnya 30 ya. Enggak juga sih Pak ya, karena yang saya perhatikan kalau yang di angka 3, 4, 5 itu kebanyakan ambil range-nya yang besar yang lolos. Karena saat waktu itu saya ambil di angka 41, ternyata yang lolos di angka 51 ke atas. Iya, saya ambil di 47, ternyata yang 51 pun ada yang nggak lolos, malah yang lewat adalah di angka 56, 57. Nah itu, jadi kesimpulannya hanya menganalisa seperti itu. Karena di dalam range itu kan antara ya Pak ya. Iya. Ya, jadi mungkin saya tambahkan Mustafa. Jadi contoh nih. 70% alokasinya mungkin di 700 akun. Ya, 70% ya. 700 akun, karena begitu ya. Peringkat terendah 1, 2, 3. Tetapi jika alokasi 700 ternyata yang persentase itu totalnya ada 1000, ya berarti ada 300 orang dong yang tidak lolos. Begitu. Walaupun dimasuk di persentase terkecil 1, 2, 3 gitu. Jadi ada kuota tadi, ada kuota yang membatasi soalnya, ada kuota. Jadi kuotanya hanya 700, tetapi yang masuk di 41 sampai dengan 100 itu adalah 1000 misalnya. Berarti ada 300 yang nah gitu, ada kuota di situ soalnya gitu. Makanya kemarin itu 41 sampai 60 nggak dapat, yang dapat 61 ke atas. Tentunya ada ambil yang besar dong kan gitu. Bisa jadi begitu. Iya Pak. Nah, gitu. Iya kan. Saya pasang 55 juga nggak kena itu. Oke Pak, siap. Terima kasih ya Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mustafa dari Malang. Oke. Kita lanjut dengan Bapak Yohanes Tri dari Pulau Bali. Monggo silakan Pak Yohanes. Ya, terima kasih Pak Santos kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Saya mengapresiasi yang membuat Zoom ini mungkin Pak Santos ya, mungkin siapa. Jadi apresiasinya ya bersyukurlah kita ada sarana ajang untuk sharing-sharing. Walaupun mungkin kecil peluang untuk mendapatkan strategi. Betul. Untuk saling menguatkan lah. Saya yakin juga kita punya harapan yang sama. Ya. Tentunya tanpa menyalahkan siapapun begitu. Karena sama sudah dewasa. Ini kan kita mengambil keputusan itu tentunya semuanya ada resiko baik buruknya. Itu kan harus bertanggung jawab. Kan begitu Pak Santos ya. Betul. Jadi pertama apresiasi untuk Pak Santos, terima kasih. Jadi mengobati lah. Contoh saya pribadi, saya punya 30 akun yang sudah saya stacking, sudah saya isi satu-satu itu. Sebenarnya terus terang sudah putus asa lah kan begitu. Satu sudah 3-4 kali tidak dapat. Begitu dengar tadi dari Ibu mana tadi ya? Jember, Resan Jember ya. Ya pokoknya
ya coba-coba kalau rezeki tidak kemana ya. Betul. Kalau Intinya boleh intinya boleh gini Pak Yohanes. Jadi intinya tetap lakukan klaim walaupun beberapa akun. Karena apa? Tetap punya peluang. Kalau kita berhenti, tidak ada peluang dong, kan begitu? Ya, seperti itu. Jadi kalau istilah saya pribadi, terlepas yang lain setuju atau tidak, kalau yang sudah membuat akun CP ini, terutama yang banyak, kalau mundur atau berhenti udah pasti kalah, kan begitu, rugi kan begitu. Kalau maju atau peluang beruntung lah, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi kesempatan ini yang kedua, saya juga sangat berterima kasih sama Bang Hendrik, walaupun banyak orang yang menghujat dan sebagainya, itu urusan pribadi lah. Kalau saya pribadi, walaupun tidak kenal dekat, melihat kinerja Bang Hendrik luar biasa begitu ya. Ya, masalah Pak benar dan tidak baik itu kan urusan yang di atas yang tahu ya. Betul Pak Yohanes, betul. Ya, jadi dari Bang Santos ini ada inisiatif yang luar biasa, paling tidak menguatkan. Jadi kalau dari saya terus terang baru satu Pak Santos ya, yang itu yang cair ya. Yang dapat yang sudah berapa kali 6 ya atau 7 kali. Oke. Jadi mungkin bisa dikombinasi Pak Yohanes. Jadi satu tetap kita lakukan karena itu tetap ada peluangnya. Terus mungkin kalau ada dana lebih mungkin pasang 1 besar atau 2 agak besar dengan melihat airdrop meter itu. Di saat saya perhatikan kalau nanti mungkin ya yang berhasil kembali di 41 itu airdrop meternya di angka 532 pokoknya dia di bawah 6 lah itu. Yang itu, yang airdrop meter yang 3 terkecil itu, seperti itu Bang Yohanes ya. Betul Pak Santos, saya sendiri juga sudah otodidak istilahnya, mempelajari dari 1, kemudian setiap ring itu kemarin tembusnya di 61 sih terus terang. Di 61 baru tembus. Kemudian saya coba 41, 42 juga belum tembus. Akhirnya untuk sementara saya putuskan yang besar-besar itu saya tarik dulu. Betul. Mungkin perbanyak dulu yang 1 juga tidak apa-apa. Enggak. Kemarin mungkin teman-teman ada yang berpikir kalau saya mikir nembak 61 pasti dapat. Hanya jujur kalau 61 itu kan kembalikan pasti untung ya. Hanya waktunya kan 50 hari kan begitu. Betul. Sebenarnya nggak masalah gitu sebenarnya. Hanya modalnya kan besar kan gitu. Besar. Betul. Itu kalau keuntungan masih 1% lebih itu per hari Pak itu. Karena gini Pak Santos, kalau mindset saya di awal itu malah 0,1 mindset saya pribadi. Oh gitu. Oke. Terus kanan, ada iklan. Oke, siap. Oke. Ada iklan dulu aja. Oke. Nah, pokoknya mungkin boleh izin saya ulang, bukan bulat-bulat karena kita ajak sharing santai kan gitu ya. Ya, betul. Kemudian yang kedua untuk teman-teman semoga tetap ada semangat. Kalau boleh jujur bukan bermaksud gimana. Mungkin sedikit ya kalau dibanding teman-teman saya punya 26.000 akun kan begitu. Itu banyak Pak 26.000. Pak Ibu kan juga bisa mengkalkulasi itu kan modal gasnya berapa, kemudian untuk saya HP itu berapa, itu juga dapat inspirasi. Ya manusiawi 4 hari pertama juga memang ya shock juga lah. Kok sistemnya begini gimana dan seterusnya. Tapi tetap hanya punya harapan. Pertama Bang Hendrik dan teman-teman tim katakanlah yang punya akses untuk ke developer, seiring berjalannya waktu adalah kelonggaran. Tentunya developer tidak bodoh lah. Beliau developer sama tim kan pastinya memikirkan jangka panjang juga kan begitu. Betul. Gitu aja Pak Santos, mungkin saya perkenalan saya Pak Tri, biasanya dipanggil, saya dari Bali. Jadi di teman ya di bawah memang banyak di referral saya itu sampai ada 30 kelompok ya, suka duka ya, konsorsium. Iya, siap. Kelompok itu rata-rata 2.000-an, 3.000 kan lumayan itu kan kali 30. Mereka menunggu menanti karena untuk kekuatan Gasvi ini. Jadi Pak Santos mudah-mudahan bisa memberikan semangat kembali. Oke, siap. Sama-sama Pak Tri.
Oke, terima kasih Pak Tri dari Bali, luar biasa. Beliau punya 26.000 akun. Itu kalau biaya Gaswi pembuatan akun udah luar biasa banyak itu, udah 50 juta lebih kan Bapak Ibu ya. Tetapi beliau tetap semangat, tetap memahami bagaimana konsep ini berjalan, dan tentunya berharap juga ini tetap long time ya, sehingga kita sesuai janji DEP-nya. Semua yang sudah KYC akan mendapatkan airdrop. Nah, kita tunggu nanti pola opsi kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dengan Bang Vino. Monggo silakan Bang Vino, open mic. Halo, Bang Vino. Vino G. Bastian. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Vino dari mana, Bang? Dari Pontianak. Wah, Pontianak. Kalimantan Barat, Bang. Temennya Pak siapa tadi? Mulyadi. Mulyadi ya. Itu upline saya tuh, Pak. Oh gitu. Oke, siap. Gimana? No, ya. Ya, mungkin sharing aja. Jadi masuk kalau bisa di Zoom ini yang udah sukses. Dari kemarin sih dari kami saya hanya sukses 2 akun. Akun utama dan akun dua-duanya akun utama semua, Pak. Jadi saya pakai 2 HP. Satu HP di akun utama, satu HP di akun utama juga. Nah, pada saat saya klaim di waktu yang sama, cuma berbeda akun utama satu, akun di bawahnya 1, 2, 3, yang sukses akun utama. Gaspunya sama enggak, Pak? Sama ya? Itu pertama kali itu saya di Gaspi 30, Pak. Di hari kedua atau kedua dan keempat Gaspi-nya saya 31. Nah, ya mungkin sharing untuk kawan-kawan juga. Jadi ini saya coba hari ini nggak tahu bisa apa enggak. Saya coba di akun utama lagi. Di akun utama lagi, apakah bisa sukses apa enggak? Nah, bagi yang sudah sukses di akun utama yang sama-sama di akun yang sama, yang sukses udah 2 kali 3 kali, itu unstack-nya itu berbarengan atau antri satu ngabisin satu akun dulu, satu kali yang udah klaim pertama itu dihabiskan, baru klaim yang kedua baru keluar, atau bareng-bareng semuanya. Oke, begini Bang Vino. Jadi kalau di satu akun 2 klaim itu ngikutin yang lama. Jadi contoh nih, yang pertama itu kita unstack misal nih jam 7 malam gitu ya, karena mundur. Misal nih jam 7 malam. Yang kedua kita dapat lagi itu kan di jam 17.30 itu akan unstack kan gitu. Ya. Nah, jamnya kan nggak sama. Nah, yang kedua ini ngikut yang pertama. Yang kedua ngikut jam pertama, nanti unstack-nya di jam 7 malam. Sama. Oh, berarti jadi, bisa unstack juga langsung di dua klaim di waktu yang sama, Pak? Jadi ngikuti yang pertama. Jadi contoh tadi saya bilang jam pertama jam 7 malam nih. Nah, karena mungkin mundur. Nah, contohnya punya saya. Unstack-nya mundur di jam 10 pagi karena saya lupa. Benar. Ada satu yang belum di-unstack lah. Ternyata jam 10 pagi nih. Nah, saya di akun itu lagi 1. Nah, setelah nginep 1 kali 24 jam, jamnya harusnya kan jam 17.30 kan itu kan ya, itu jadi nah itu muncul unstack kan harusnya. Nah, tapi begitu kita unstack jamnya kan masih ngikut yang lama karena akunnya sama. Nah, yang kedua itu juga ngikut jam 10 pagi. Jadi di jam 10 pagi saya unstack dua kali. Jadi begitu nanti punya Bapak suksesnya berapa kali klaim? 2 kali. 2 kali ya. Jadi masuk ke wallet itu berarti 4% dong langsung. Ya tetap 2%.
tetap 2%, cuman 4 koin, ya gitu, 4 Iya, sekian. 4 Ya. koin. Benar. 2%. Jadi unstake-nya berbarengan, akhirnya jamnya ngikut. Oke. Jam 10 pagi baru saya bisa unstake. Padahal yang kedua ini harusnya sudah jam 17.30 kemarin sudah bisa saya unstake. Tapi karena yang kedua itu jamnya ngikut yang pertama, ngikut yang itu. Ya udah, akhirnya jam 10 pagi unstake itu muncul 2 nanti, unstake 1 dan unstake 2. Begitu kita ke unstake 0, yang satu hilang, klik unstake lagi. Klik unstake lagi, nanti muncul unstake yang kedua, di unstake 0 baru timer jalan lagi. Gitu Bang Vino. Oke, untuk itu paham Pak, izin. Jadi ini kan terus yang akun yang sukses itu Bapak akun utama semuanya atau akun yang hanya satu akun isinya 100 koin itu ada yang sukses nggak Pak? Jadi pertama itu saya 4 akun utama semua, akun utama itu 4 cair. Kemudian semuanya sukses ya? Sukses. Nah di pertama itu 30 saya pakai Gasvi ya. Nah, kemudian yang kedua itu 41 itu di 2 akun utama juga. Jadi saya ada 2 akun utama yang 2 dapat klaim. Jadi saya dapat 6 itu Pak. Dapat 6. Oh yang isinya 100 koin nggak ada yang tembus ya Pak ya? Yang 100 koin saya belum tembus, belum ada. Walaupun Gasvinya yang sama ya? Walaupun Gasvinya sama. Jadi gini, makanya kita kan ini kan sebenarnya ada something wrong yang sistem yang bisa iniin. Apakah akun utama ya istilahnya tuh dalam satu akun utama yang isinya 700, 1000 koin, 700 koin, mau berapa itu kayaknya yang akun ada isi rewardnya yang banyak deh yang jebol karena downline tapi saya teman-teman banyak Bang Vino itu yang dapat hanya 100 itu juga banyak teman-teman di grup saya yang bukan akun utama lah ya, yang bukan akun utama mereka dapat walaupun juga Gaspi berapa itu Pak? Sama, ada yang dapat juga. Jadi artinya memang dengan Gaspi berapa itu Pak? 41 kemarin 41 ya Pak ya? 41. Jadi namanya Mbah Yai Siran itu dia waktu itu ke tempat saya sarankan pertama di 41. Dia terus datang lagi masang lagi 20 akun, 41 semua. Itu akun semua. Nah, akunnya itu hanya 100 itu yang HD yang utamanya 1 dia. Yang utamanya 1, yang lain itu akun biasa semua dan itu yang cair semua. 20 akun. Semuanya dengan Gasvi yang sama 41. Oh, berarti tidak patok. Berarti tidak bisa jadi patokan. Tidak bisa jadi patokan. Tidak bisa jadi patokan juga. Makanya ini kan konsultasinya Zoom ini kan harusnya begitu, Pak. Maksud saya ya kalau soal ngeluh saya pikir bagi saya sih saya kalikan 0 lah walaupun memang strength ya. Betul. Cuman solusinya juga bagaimana ya Bang Hendrik juga udah mikirkan itu ya Bang Hendrik lah yang betul keluh kesah teman-teman itu segala macam makanya dari awal saya melihat pola nih, saya sama downline saya nih lihat pola bagaimana upline saya ya kami kan kalau sudah banyak akun yang tembus ini rencanakan memang saya mau berbagi gitu loh Pak. Ya betul. Berbagi kalau udah ini semua ya dari satu akun bisa meningkat gitu loh. Betul. Seperti itu. Cuma kalau di atas 50 ngeri-ngeri sedap juga Pak kita. Ya betul. Kita takutnya oke lah kita yakin ini jangka panjang, kita kan takutnya jangka pendek. Nah gitu. Itu makanya kita nggak pernah tahu soal itu. Cuma kalau mau kita ada modal gede, memang di 1 bulan ini memang harus pulkan itu udah balik modal. Betul. 1 bulan karena kan 50 hari ya Pak ya. 50 hari 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Betul. Itu udah wah banget kalau ada modal. Ya. Memang kalau hitung-hitungan bisnis para investor itu sangat masuk. Kalau masih 61 itu aja bagi mereka masih sangat masuk itu. Sebenarnya, cuman kan kita ngeri. Nah, kita ini ya. Namanya orang kayak gini kan ngeri-ngeri sedap Pak. Betul.
Seperti Tapi jadi saya gini polanya saya, suatu saat nanti ya mungkin akan kembali ke kecil lagi. Kenapa? Yang besar-besar nanti persentasenya mungkin akan mengecil, bisa jadi begitu. Tetapi kalau Iya sih. terjadi kompon terus sih, ya mereka ya susah, kita akan turun kan gitu. Persentase mesti Betul. kecil, mereka mesti dapat terus karena memang secara hitungan DEP akan menerima yang menawarkan yang lebih besar. Karena itu juga lebih demi kelangsungan konsep ini juga kan begitu Bang Vino ya. Iya benar, karena kalau memang kita melihat dari per orang aja yang kata Bapak tadi dari apa yang sebelumnya 26.000 itu mau berapa ini kan istilahnya kasarnya gitu. Iya betul. Nggak segampang itu ngeklaim mau 10 tahun. Makanya DEP kan mau bilang jangka panjang, bener gitu loh. Benar. Intinya pokoknya DEP-nya masih ada, konsisten, aman. Nah, yang kedua ini liquid kan gitu. Saya coba kemarin 6 akun itu saya carikan semua, alhamdulillah dapat. Artinya betul-betul ini kan. Dan itu mudah. Caranya juga mudah. Yang penting konsistensi dari DADEP untuk menjaga sistem dan mencari pola-pola supaya teman-teman ya bergantian bisa mencairkan airdrop gitu Bang Vino ya. Karena yang akun 100 itu nggak tembus saya Pak dengan gas fee yang sama. Udah 2 kali 3 kali gitu loh. Download saya juga 2 kali nggak tembus. Aduh gimana nih? Coba deh di akun utama lagi deh gitu pikirin. Udahlah di akun utama, nggak tahu nih hari ini. Saya kemarin mencoba di akun utama masang 549 yang lolos 500. Di waktunya berbeda kali Pak. Mungkin di sama berbeda kali. bareng. Saya masang enggak, maksudnya sama 51. supaya tembusnya di akun yang sama di waktu yang berbeda. Oh gitu, oke siap. Mungkin ini kan kita dapat buah semangka nih. Iya betul. Itu aja sih. Untuk meyakinkan aja sih Pak, sebenarnya kalau emang ada yang gas fee-nya jadi akun yang 100 itu banyak yang tembus, berarti konsepnya salah, berarti ada lagi gitu loh, ada lagi. Betul. Makanya kita kan sharing konsep ini salah nih, coba dulu deh konsep B, konsep C gitu, sharingnya gitu aja tuh. Ya mungkin porsi nanti yang 70 dirubah mungkin bisa ke 60-40 atau 50-50 sehingga yang punya gas fee kecil bisa lebih banyak yang cair. Cuman itu juga rawannya adalah artinya dia mengeluarkan terlalu banyak sehingga ya konsep ini bisa berat begitu. Iya bisa jadi. Ya. Tentunya dia lebih pinter lah, punya hitung-hitungan bagaimana, karena mereka yang memegang tombolnya sehingga mereka punya hitungan lah bagaimana konsep bisa dijaga. Saya rasa sih sistem bisa berubah sih Pak, karena kenapa? Bisa. Bisa berubah karena kenapa? Saya melihat narik wallet, saya kan mindahkan koin tuh ke ini di hari pertama sama hari kedua itu masih remove itu masih ribuan Pak, masih 1.000-2.000 gitu. Nah pada saat hari ketiga atau keempat itu udah 15.000. Benar, saya sudah pernah itu. Saya nge-remove dua CTCP itu biayanya 5.300. Nah ini kan masih kecil, berarti ini ada, berarti sistem masih bisa dirubah gitu. Kembali ke ini. Kembali ya mudah-mudahan dalam tempo sebulan 2 bulan DEP ada perubahan alhamdulillah gitu. Betul. Ya kita tunggu info dari Bang Hendrik ada opsi kedua. Semoga itu bisa jadi solusi lah. Iya sih Pak. Makanya orang-orang bilang scam, enggak lah. Insya Allah enggak. Semoga lah. Intinya kita berdoanya supaya enggak close aja. Ya betul. Itu aja sih Pak. Betul Bang. Oke Pak, gitu aja Pak. Terima kasih Zoom-nya, terima kasih koordinasinya. Oke, terima kasih. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih para leader udah ngasih Zoom untuk keluh kesah teman-teman juga. Oke. Oke Pak, makasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Vino atas sharing-sharingnya sehingga bisa menenangkan, bisa membuat kita semangat lagi
untuk CTCP ini. Ya, kita lanjut dengan Bang Muhyiddin Frans. Monggo silakan Bang. Halo, Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah Pak Santos, kita hari ini keadaan sehat walafiat beserta keluarga. Alhamdulillah. Begitu juga untuk rekan-rekan dimanapun berada, bagian saudara kita, semoga keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kita semangat, walaupun satu kita pasang tetap satu terus sebelum keluar. Semangat. Hari ini kebetulan ada yang modalin suruh masang 61. Cuman modalnya belum juga turun Pak Santos. Oh gitu. Ada yang modalin tapi modalnya belum turun. Iya, ada kawan saya, Patrik yang dari Bali. Patrio, Pak Yohanes Tri ya. Semalam kan saya telepon beliau, ditelepon sama beliau. Pak Fran tenang. Besok saya modalin pasang 20 61 ya. Berarti 60. Berapa akun Pak? Jangan tanggung-tanggung Pak. 30 akun. Dia bilang gitu kan. Aduh Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Cuman mohon maaf ya Pak, bohong sedikit ya, boleh ya. Dia bilang begitu. Aduh, nggak boleh gitu dong Pak. Ya biar cair aja, biar ketawa aja tuh. Humoris ini penting Pak, biar kita sehat. Biar gak sepaneng ya, gak stres nih. Hati kita adem, kepala kita, ya hatinya, pikiran kita bisa cair. Betul. Berpikir yang positif. Bahwa ini ada di tangan kita nilainya uang. Betul. Apa yang kita lakukan bekerja 3 bulan ini jelas ini uang, semoga kedepannya menjadi uang semua untuk kawan-kawan pun, bukan kita ya. Kesabaran memang bahasanya mudah untuk kita bicara kesabaran, tapi faktanya memang harus kita bersabar. Ya betul. Dan kalau kita bicara bersabar kan kata di Zoom, sabar itu ada waktunya Bang, Pak, Dek, kan gitu. Bu, ya. Sebutin tuh 4 aja Pak, ya kan. Nah, tadi tuh ada bahasa Pak Santos itu yang saya tangkap tuh, kata-kata apa ya, kata-kata yang positif lah, aura gitu kan, aura positif. Memang betul. Iya. Kita harus menanamkan, menyampaikan di Zoom ini aura-aura yang begitu mendapatkan sesuatu yang bisa kita terima sama-sama. Betul. Secara energi ya kan, agar kita tetap tegar, semangat. Itu memang penting sekali di Zoom ini yang selalu kita sampaikan. Pertanyaan buat saya jujur tidak ada pertanyaan, tetap hari ini pun saya sambil bekerja, saya pasang mungkin berapa ini, nggak tahu nih mau pasang berapa nih, gitu kan. Karena posisinya saya juga ingin bertanya juga, enaknya dipasang berapa Pak Santos nih hari ini ya? Ya kalau lihat persentase itu, di berapa itu 4160 aja udah 13% itu Pak. Kemarin 11% dengan yang di bawah juga besar-besar itu, itu kemarin 61 Pak. Nah ini, waduh, berapa ini? Saya masang 55 nggak lolos kemarin. Kemarin Bapak masang 55 nggak lolos ya? Ya saya coba saya pasang 75 kurang setengah, bagaimana ya? Aduh. Yang di Zoom ini Pak, yang pada cemberut aja, sudah pusing cemberut kan gak lucu Pak. Kita Santos, izin Pak Santos, Pak Santos. Ya. Itu suhu saya ini Pak Fran ini, suhu saya. Oh gitu. 26.000 akun tuh karena beliau yang membantu saya. Oke, ini BNB ya. 10 BNB dikirimkan ke saya itu. Betul. Pak Fran-nya. Oke, siap. Yeah. Monggo Pak Guru, terima kasih nasihatnya yang selama ini saya menjadi bisa. Menjadi bisa. Memang harus begitu. Ya. Oke, Pak Muhyiddin. Ya. Kalau dicaci maki sama anak murid harus sabar. Betul. Mungkin gitu aja Pak Santos.
Ya, siap. Rekan yang lain juga waktu kan sebentar lagi nih. Kita sambil mau bekerja klaim. Terima kasih, sehat selalu semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhyiddin. Nah, tetap semangat beliau luar biasa. Ini bersama Pak Johannes Tri dari Bali. Ya, punya ribuan akun, puluhan ribu bahkan ya, puluhan ribu akun ya. Tapi tetap semangat. Ya, satu yang saya pegang, Bang Hendrik pernah bilang bahwa yang sudah KYC itu insya Allah akan ada pencairan. Artinya jamin dapat airdrop lah. Ini yang jadi pegangan kita, semoga itu jadi kenyataan. Dan saat ini teman-teman mungkin ya banyak yang kecewa, banyak yang lelah, capek dan seterusnya, tetapi nyun sewu, permainan baru 12 hari baru dimulai Bapak Ibu. Kita bekerja kemarin 3 bulan lebih ya, 108 hari ya. Ini kita baru 12 hari Bapak Ibu. Jadi mungkin harapan kita mungkin kemarin sama, tetap terlalu tinggi, jadi mungkin ya agak kecewa sedikit, tetapi saya lagi yakin kalau memang Dep punya keyakinan atau punya niat baik untuk memberikan airdrop ini semua ke semua akun di CTCP. Jadi ya kita alhamdulillah begitu. Ya tetap semangat. Yang penting kita lanjut dengan Bapak siapa ini? Pak Dunia Kripto sudah, kita lanjut dulu sih sebentar ke Pak Gio dulu. Pak Gio dulu, monggo silakan Pak Gio. Ya, terima kasih Pak Santos. Oke. Ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gio dari mana Pak? Lupa kemarin saya. Saya dari Kebumen, Jawa Tengah Pak. Oh ya, Kebumen, ngapak ini ya, monggo Pak. Ya. Terima kasih. Pertanyaan gini Pak, jadi regulasi yang kedua ini mau seperti apa dari Dev, yang informasinya yang mau disampaikan Pak Hendrik itu seperti apa? Terus kalau ini yang banyak kita klaim pakai CTC banyak aja nggak goal, itu ini nasib yang bawah-bawah tuh ya istilahnya kita sharing ya Pak. Jadi ada yang diterima, ada yang belum. Yang 1,30 kemarin masuk misalkan ya. Dan kemarin sore itu saya dengan teman-teman konsorsium 46,7 aja nggak masuk Pak Santos. Ini monggo dijawab Pak Santos. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Gio dari Kebumen. Jadi gini, info memang kemarin sudah disampaikan Bu Eli juga ada opsi kedua dari Bang Hendrik ya. Beliau udah meeting sama manajemen sama Dep, akan ada opsi kedua juga. Cuman kapan dan bagaimana polanya itu yang belum disampaikan, belum jelas. Bang Hendrik sendiri juga belum tahu. Tapi sempat disampaikan oleh developer akan ada opsi kedua, infonya begitulah. Nanti detailnya mungkin kalau Bang Hendrik nge-zoom nanti bisa ditanyakan, mungkin Bang Hendrik sudah ada jawaban ya. Tapi yang jelas kalau saya baru diinfokan gitu Pak Gio, jadi baru diinfokan akan ada opsi kedua. Atau malah 2 opsi kemarin itu, jadi ada 3 opsi gitu ya. Jadi nanti kita tunggu sama-sama. Nah, mengenai teman-teman yang belum cair sama Pak, jadi semua karena apa? Karena banyaknya akun ya, banyaknya akun sehingga tidak semuanya bisa cair ya. Jadi mesti ada tadi random itu tadi, ada random dan ada pola untuk ranking tadi. Nah, pintar-pintarlah baca di airdrop meter karena memang infonya 3 peringkat atau persentase terkecil mendapatkan porsi lebih besar yaitu 70%. Yang kecil itu yang persentase besar mendapatkan porsi 30% dan itu tentunya harus di random kan karena memang banyaknya akun. Jadi kembali kalau random ya semua kita tidak pernah tahu karena itu random mesti AI atau istilahnya algoritma yang menentukan. Nah polanya bagaimana nih teman-teman, banyak analisa juga mungkin bisa diikuti di grup, bisa jadi itu solusi, bisa jadi juga hanya mengandalkan keberuntungan karena saya lagi random itu adalah acak ya, acak itu siapapun bisa kena dan siapapun bisa tidak dapat karena memang porsinya sedikit ya, yang ngeklaim banyak sekali. Jadi kalau ada mungkin 300
akun yang yang dapat, tetapi yang ngeklaim itu puluhan ribu akun, bahkan mungkin bisa jadi ratusan ribu akun. Nah, sehingga peluangnya memang kecil. Tetapi kembali bahwa kalau memang rezekinya, insya Allah akan dapat. Begitu Bang Gio ya. Oke, ya terima kasih Pak Santoso. Itu pertanyaan itu saja. Terima kasih Pak. Ya silakan dilanjutkan. Oke, sama-sama Bang Gio, tetap semangat, tetap berusaha. Karena kalau tidak melakukan action dengan klaim walaupun hanya satu, ya kita tidak akan ada peluang. Ya, tetapi kalau melakukan action dengan satu klaim, tentunya ada peluang. Seberapa besar? Ya, tentunya kecil sekali, tetapi kalau sudah rezeki mesti akan dapat, seperti teman-teman yang lain yang dari Aceh sudah dapat 12 akun walaupun hanya dengan satu gaswi. Madiun itu ada Pak Purwanto hanya dengan 6 akun itu bisa dapat 2 akun. Luar biasa. Jadi kembali ke rezeki masing-masing. Begitu. Oke. Kita lanjut dengan Pak Safik Villa. Monggo silakan Pak Safik ya. Ya, halo Pak. Bang Mustafa sabar dulu ya, ganti teman dulu ya. Oke. Ya, halo. Ya, halo Pak Safik, monggo silakan Pak. Dari mana Pak? Ya, dari Lumajang Pak. Dari Lumajang. Oke, siap Kak. Siap, monggo Pak. Itu Pak, itu saya mau menanyakan itu, tertarik dengan yang tadi itu yang ada yang jebol sampai berapa 40 akun, 20 akun yang pakai kasih 41 itu Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Oh, itu di hari ke-3 Pak itu Pak. Jadi ada namanya mitra saya namanya Mbah Siran, itu buat berapa 500 akun kalau nggak salah. Nah itu datang ke tempat saya 2 hari ya. Hari sebelumnya itu datang pasang 41 lolos ya. Nah, itu hanya 2 akun, waktu itu 2 akun. Nah terus besoknya dia ngebel saya lagi, Bang Santos, saya mau ke rumah. Saya mau pasang 41 akun, 20 akun. Berapa gasnya Pak? Bang Santos. Nah, saya hitungan saya masih di 41 ini Pak. Bang, bayar ya saya bilang gitu. Nah, langsung datang dan saat itu pasang di jam berapa ya? Jam mendekati jam 17-an itu pasangnya. Saya yang bantu klaimkan itu. Jadi alhamdulillah semua 20 akun itu lolos semua. Gitu Pak Safik. Ya, rezeki itu loh Pak. Ya rezekinya Mbah Yai itu, Mbah Siran itu. Jadi itu di 41 di hari ke-6 apa ke-7 ya kemarin sudah tidak lolos lagi. Iya. Karena seorang sudah masang tinggi, sehingga yang lolos tetap yang tinggi. Begitu Bang Safik ya. Ya itu aja Pak, tertarik saya. Oke, siap ya. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Safik dari Lumajang. Terima kasih. Kita lanjut dengan Bang Andi R. Ya, Andi R. Monggo silakan Bang. Halo Bang Andi. Halo Bang Andi. Ya, kita lanjut dulu dengan Bang Mustafa dari Malang. Mau tadi Pak naikkan tangan tadi. Monggo ada sesuatu yang mau bisa ditambahkan atau ditanyakan Bang Mustafa. Bang Mustafa, dunia kripto monitor. Siap. Nggak ada yang tadi itu belum aku turunkan. Oh gitu. Oke, siap. Oke, Bang Andi, monggo silakan Bang Andi. Bang Andi, buka mic Bang Andi. Bang Andi, monggo silakan buka mic. Oke, kalau Bang Andi belum ada, kita lanjut dengan Bang Wes PTK. Ini siapa ini Mas Wes PTK? Monggo silakan Bang Wes PTK. Halo. Bang Andi atau Bang Wes PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi dari mana? Saya dari Prabu Muli, Palembang, Bang. Wah, luar biasa Prabu Muli, Palembang. Monggo silakan Bang Andi. Ya, saya itu mau tanya mengenai pasokan Bang. Pasokan kita itu 108 juta wallet atau 108 juta akun Bang? Supply koin kita 108 juta koin. Oh,
kalau sudah di burning 8 juta koin atau 7%. Iya, karena gini Bang, di grup yang ada Bang Cuan kemarin itu ada info bahwa setiap hari wallet kita yang didistribusi itu mencapai 1 juta koin atau 10.000 wallet. Jadi saya mikirnya gini Bang, kalau 1 juta wallet yang didistribusi per hari, 108 hari kan tuntas itu Bang. Tidak juga. Kenapa? Karena tadi Bang, mainnya kan di persentase. Jadi kalau Abang masang 20, masang 60, berarti yang terdistribusi kan hanya 40 koinnya. Nah gitu. Jadi ada masuk keluar begitu. Inilah pola depth-nya supaya ini semua akan rata gitu, nanti dapat gitulah. Itu strategi depth-nya ini memang luar biasa ya, luar biasa. Jadi bagaimana kalau yang Bang Andi pikirkan tadi bahwa itu langsung 1 juta koin tiap hari, itu habis dalam 108, enggak begitu ya, karena hitungannya dari misal 1 juta benar, misal ini ya, kita nggak pernah tahu karena itu masih di grup itu masih asumsi kan, misal kan begitu. Jadi itu nanti yang keluar bukan 1 juta koin. Kenapa? Karena ada yang masuk sebagai gas fee tadi. Ya gitu. Terus ada yang nyantol 2 hari juga sehingga tertahan gitu. Seperti itu. Sehingga apa? Koinnya itu akan muter begitu. Yaitu yang dibilang Bang Hendrik betul-betul teknologi atau strategi fasting itu gitu. Ya, fasting itu masuk banyak, keluar dikit gitu. Masuk banyak dari mana? Tadi gas fee gede, nyantol 2 hari, gitu. Itu berarti yang dikeluarkan sebenarnya bukan 1 juta. Kalau misal 1 juta, 1 juta koin. Bisa dipahami Bang Andi ya? Oke. Iya. Terus nih Bang, ada lagi pertanyaan saya, itu mengenai klasifikasi yang Argo persentase. Untuk under 20 itu kan artinya kita kasih gas fee 1 sampai 20. Itu bedanya 1 sama 20 itu apa tuh Bang? Gini, saya lagi kalau polanya itu kan dari prosentase. Jadi polanya yang disampaikan Bang Hendrik itu 3 prosentase. Ya, 3 persentase terkecil itu. Mari kontimu. Mancing ah. Halo, bentar. Jadi 3 terkecil persentase mendapatkan porsi 70%, 2 terbesar mendapatkan 30%. Tentunya kalau yang 1 sampai 20 itu saya melihat itu adalah random, Bang. Jadi random. Jadi random 1 sampai 20 itu. Tetapi kalau yang atas tentunya persentase yang gede ya, yang persentase kecil artinya kita gas fee-nya gede, itu peluang lolosnya lebih besar. Jadi kalau di 1 sampai 20 itu peluang lolosnya mungkin sekian persen. Mungkin dari 1 dengan 5 peluangnya ya ada di 5. Tetapi karena yang pasang 5 sedikit ya Pak, yang pasang 1 banyak sehingga sama-sama peluangnya misalnya 1, 2 sampai 20 peluangnya sama. Tetapi karena yang pasang 1 ini banyak sekali sehingga peluangnya lebih kecil dibandingkan dengan peluang yang pasang 10, yang pasang 5. Itu Bang Andi. Oke. Jadi tapi kalau tetap random, ya cuman tadi tentunya ada hitungan-hitungan. Jadi contoh yang pasang 20 hanya sedikit. Ada porsi yang untuk 20, ada porsi yang untuk 19, ada porsi yang... Nah, persentase itu akan dibagi rata, tetapi karena yang pasang 1 itu banyak, ya tentunya peluangnya jauh lebih kecil daripada yang pasang 20. Begitu, Bang Andi. Oke, iya. Jadi beda perlakuan ya, Bang ya, antara... Ya, tentunya beda lah. Beda artinya 3 kelompok yang terkecil sama 2 kelompok yang besar
Kalau yang kecil tadi yang sampai 41 sampai up 81 ada kemungkinan itu prioritas yang besar gitu ya Bang? Ya, betul. Jadi kalau dari yang kecil-kecil tadi 3 persentase itu 70%, misal ada 700 akun, tetapi yang ngeklaim itu ada 2.000 akun, ya berarti yang dapat hanya 700 akun. Yang lain nggak dapat walaupun pasang besar. Begitu, Bang Andi. Oke. Iya Bang Santos. Sebagai informasi aja, saya udah dapat 1 untuk yang Gaspi 1 Bang. Alhamdulillah, itu keuntungannya 900% lebih itu. Iya. Iya. Ya Bang, itu aja Bang Santos. Siap. Oke Bang Andi, terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Kita lanjut dengan Bang Mustafa. Ini pasang lagi ini, ada yang mau ditanyakan Bang Mustafa. Ya Pak Santos. Ini mau menanggapi sedikit masalah yang tadi distribusi 1 juta itu loh. Memang kemarin tuh ramai di grup. Dan kemarin aku bantah sedikit. Soalnya begini, dia kan itu contoh. Ya, Mama misal, itu kan misal, masih contoh itu ya. Contoh, dia ngitungnya kalau 1 juta distribusi kan berarti 10.000 holder kan setiap hari. Ya, betul. Nah, aku tanyain, emang ada satu hari itu holder bertambah 10.000, dia diam. Kalau aku lihat sih, kayaknya satu hari itu bertambah 1.000 lah. 1.000 sekian lah, 1.000 sekian ya. Berarti kan kira-kira kan 100.000 token lah per hari itu dikasihkan ke holder kan. Ya, bisa jadi. Makanya, di grup Gilin kemarin itu ramai memang. Ya, itu kita nggak pernah tahu. Bang Hendrik aja kalau kuota juga nggak pernah tahu. Jadi makanya kita juga di grup itu memang misal, jadi contoh kan baru gitu. Jadi kadang teman-teman membacanya sekilas jadi acuan itu, seperti itu. Jadi saya lagi yang tahu persentase kuota itu adalah DEP. Bagaimana polanya, pencairannya, tentunya yang tahu DEP-nya. Sehingga bagaimana strategi DEP menjaga sistem ini bisa tetap long time dan semua mitra bisa dapat kan gitu. Sehingga contoh nih, Bang Mustafa katakanlah punya 500 akun. Suatu saat nanti di periode tertentu 500 akun dapat semua, udah selesai. Jadi Bang Mustafa udah selesai nih. Berarti yang punya banyak akun akan dapat lagi terus begitu. Sehingga apa? Akan berputar terus. Bahwa bagaimana saya lagi ini DEP-nya luar biasa maksud saya terlepas dari itu nanti itu jangka panjang dan tidak, ini strategi yang luar biasa ya. Tetapi saya yakin dengan konsep ini kalau memang betul dijalankan terus ya, ini akan ada bisa jangka panjang. Nah, syukur ada opsi kedua yang disampaikan Bang Hendrik sehingga kita bisa dapat lebih banyak gitu. Oke. Kalau pulang kalau udah kayak chip bisa dibayar. Nah, makanya itu yang jadi pedoman kita, semoga itu bisa terlaksana. Kapan? Ya, kita belum tahu. Kenapa? Ya karena pola-polanya juga belum keluar lagi begitu. Begitu Bang Andi. Siap. Bang Mustafa. Oke, ada lagi? Cukup itu aja, Pak. Ini Pak. Siap. Oke, Pak Rianto mau naik itu. Monggo. Silakan. Pak Rianto, monggo silakan, Bang Rianto. Assalamualaikum Pak Santos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih sehat beliaunya Pak Santos dan kawan-kawan. Sehat walafiat nih Bang. Ya. Jadi sudah lolos berapa akun nih Bang Santos? Saya 6. Anak saya 2 sama 1. Nah, jadi 10 total satu keluarga. Saya nabur 50 tapi di dalam itu 1,5 CTCP aja tapi nggak masuk Bang. 50 akun. 50 akun gimana polanya? Tiap hari atau 50 akun sekali tabur gitu? Tiap hari kan balik terus, itu refund terus, saya kembalikan terus, sudah mulai pertama itu sampai sekarang nggak ada yang masuk. Ya. Memang kayak gitu ya Bang ya? Iyalah, gini, makanya kalau satu itu yang masang satu kan banyak sekali Bang. Sehingga peluangnya semakin mengecil.
Ya, kalau pasang karena itu random, tentunya dia punya hitungan lah. Yang pasang 1 berapa persen, kemudian yang pasang 2 berapa persen, yang pasang 5 berapa persen, yang 10 berapa persen, yang 15 berapa persen, dan yang 20 berapa persen. Tentunya dia ada hitungan. Kalau random full, jangan juga nggak mungkin. Kenapa? Ya karena yang 1 dengan yang 20 mosok sama, kan enggak. Artinya begini. Misal nih, setiap klaim di jumlah 1 itu misal 1%, jumlah 2 1%, jumlah 20 juga 1%, tentunya yang berpeluang mendapatkan adalah yang 20 randomnya ya. Karena apa? Karena yang klaim 20 mungkin nggak banyak, kan gitu. Bisa jadi begitu ya. Tetapi sekali lagi yang 1 karena 1% yang ngeklaim banyak sekali, sehingga peluangnya kita semakin mengecil begitu. Jadi ini ya gimana? Gitu Bang Rianto. Dari member ini sudah pada apa ini? Udah pesimis ini Pak. Ya, sama gitu. Tetapi kembali ya, apakah masih ada harapan gitu loh? Dia menanyakan. Tetap Bang, saya nyampang. Makanya kita pegang kata-kata Bang Hendrik setiap Zoom bahwa siapapun yang sudah melakukan KYC dipastikan dijamin oleh DEP akan bisa dapat airdrop. Kan begitu. Nah, itu satu clue ya, satu harapan ya. Yang kedua, bahwa kita masih berlangsung 12 kali pencairan Bang Herianto. Jadi terlalu dini lah ya untuk kita menyerah ya. Yang jelas, yang penting adalah 1, tetap klaim. Walaupun berapapun dengan klaimnya. 1, 2, terserah berapapun. Karena kalau kita tidak melakukan apa-apa, peluang kita sudah tidak ada. Tetapi kalau kita melakukan klaim ya, peluang kita punya peluang walaupun kecil. Tetapi kalau sudah berhenti tidak melakukan klaim, berarti kan kita sama sekali tidak punya peluang. Seperti itu. Yang selanjutnya, kita ya semua berharap ini bisa jangka panjang. Nah, tentunya kalau jangka panjang, ya pola ini sangat bagus memang. Kalau semua koin dikasihkan, ya selesai. Seperti CTC kemarin katakanlah. Apalagi ini akunnya luar biasa, 100 juta akun lebih katanya Bang Hendrik. Infonya begitu. Sehingga kalau dikasihkan semua berupa koin CTCP, ya hancur harga. Seperti itu. Makanya dia punya pola, ya kita harus ikuti pola itu. Kita tidak bisa memaksakan diri untuk sesuai dengan pola kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang tahu hitungannya untuk bisa jangka panjang adalah DEP. Jadi saya lagi, ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti permainan DEP ini. Begitu Bang Irianto. Itu berapa persen itu untuk komunitas Indonesia yang punya akun wallet itu Bang? Infonya dari 100 juta itu Indonesia, dari Bang Hendrik itu yang IT Indonesia itu baru 7 juta. Oh gitu. Jadi yang lain luar, bisa sih China, India, Pakistan, Malaysia. Ada data sudah berapa yang berhasil lolos itu enggak? Berapa persen Indonesia? Belum ada data, belum ada. Tentunya dia mesti merahasiakan itu. Kenapa? Ya termasuk kuota berapa persentasenya dan kuota ini berapa, mesti tentunya mereka akan rahasiakan. Yang jelas intinya dia punya strategi bagaimana konsep ini bisa berlangsung terus menerus. Itu yang mungkin akan kita yakini. Begitu Bang Irianto. Kalau dilihat secara ini Pak, holdernya saya lihat di CMC ya, kok stagnan ya Bang ya? Nah, tambah kok 135, kemarin 134, kapan hari itu 132, terus bertambah. Saya lihat sehari tambah 1.000 lebih kok. Jadi yang penambahan itu seluruh dunia berarti? Oh iya. Dan gini, holder itu kalau kita belum mengeluarkan CTCP ini dari atau belum meremove, itu kan belum jadi holder. Kan masih di Web3-nya, kan masih di Web3. Kalau sudah kalau sudah masuk ke blockchain atau kita men-staking, itu berarti kita itu kan kalau men-staking berarti kan ada wallet baru. Wallet baru itu kan berarti holder baru. Begitu Bang Irianto.
Terus tadi Bang Santo bilang masih ada 12 langkah. Apa maksudnya 12 langkah itu apa? Langkah apa itu? 12 langkah gimana? Bukan, ada 2 opsi. Nanti akan ada 2 opsi baru dari DEP untuk pencairan. Ini kan opsi pertama. Opsi pertama. Nah, nanti ada opsi kedua mungkin, ya, ada opsi ketiga. Nah, jadi kita tunggu opsi keduanya bagaimana. Ini kemarin diinfokan Bang Hendrik. Cuman polanya bagaimana lah, ini yang belum jelas. Artinya pola opsinya itu ada banyak, artinya cuman belum dirilis gitu polanya ya. Nah, infonya ada opsi kedua. Ini kan opsi pertama lewat apa ini? Stacking dan claim ranking atau persentase. Nah, nanti ada opsi kedua lah. Bagaimana yang kedua inilah, ini kita yang belum tahu. Tapi sempat disampaikan Bang Hendrik kemarin katanya meeting sama developer. Begitu Bang Irianto. Yeah. Baik, semoga kita semua tetap semangat lah untuk memperjuangkan CPCP karena kan proses project ini kan tidak berhenti di sini Bang, karena ada plus fee juga kan. Betul, nanti berkelanjutan itu makanya. Baik, makasih Bang Santos. Oke, sama-sama Bang Herianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, sudah jam 16.45 ya, kita cukupi dulu Zoom pada sore hari ini. Kita persiapan untuk yang klaim, monggo silahkan klaim ya. Yang persiapan untuk istilahnya beli gas fee lagi, monggo silahkan. Karena dengan beli gas fee yang mepet kayak gini, nanti dapatnya juga tidak begitu berbeda. Artinya tidak terlalu jauh perbedaannya di harga, sehingga kita bisa menghitung bahwa kita dapat sekian persen berupa US dollar kan begitu. Nah, jadi teman-teman bisa rencanakan, planningkan. Yang penting pokoknya lakukan klaim walaupun mungkin hanya 1-2 akun ya, karena itu ada peluang rezeki kita di sana. Dan sekali lagi jangan lupa berdoa, tetap semangat, dan sekali lagi tidak ada sesuatu yang memang instan, perlu proses, dan kita baru berlangsung 12 hari. Jangan menyerah, tetap semangat. Kalau memang belum punya gas fee, wait and see dulu. Kemudian nanti kalau memang sudah ada opsi lain yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu alhamdulillah. Jadi saya lagi mohon maaf ada kurang lebihnya, tetap semangat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pantesan kok cuma 30 berapa gitu. Terus ternyata punya nenek belum dimasukin, belum kedengeran aku. Ternyata mau belinya berapa? Kenapa beli tiga? Lah mama katanya mau beli cuci. Iya kita barengan berdua. Emang kamu bukan itu? Bukan, doyan. Ah mama, Ocha, kalau kamu kebakaran itu lagi ya itu kan rezeki mama ngeluarin terus mama dapat rezeki mama dapat pahala 100 enggak cuma lagi mama cuma yang ini kirain 98 kocak udah nggak apa-apa di sana kan Pak. Kok gitu kemarin nggak ada tuh tadi kita udah aku teman makan empat kita udah teman aku makan empat kenyang Terus yang lain enggak ini kita pada nggak mau nanti batu deh. Batu. Dicas di pakai bentaran kok itu. Dan yang mahal-mahal tak? Udah pesen baik. Dia 150. Soalnya kalau kasih yang biasa, keluar. Baterai mah mahal sekarang. Kalau yang tipe apa merek ini bisa gas tempat pasti lebih Beli lagi. bener emang itu emang baterai merek kita apa tipe ini atau bukan Coba kan di cowok nggak bisa di ini ya. Udah dicoba. yang penting lihat tipenya aja. Tipenya udah Iya ketahuan 11 ply 4 ply. Ada yang atas ya? 2 jam. Gimana? Itu Mas, gue ke nomor itu aja, bilang sisanya. Boleh, boleh. Kerja terlalu tadi ya. Oh, iya, iya. Oh, malah udah ditransfer malah. Oh udah, aman. Di itu ada. Ada potongan 5.000, nanti kurang dikit 5.000. Oh, iya, kalau berapa? Kurang 5.000. 5.000 lagi. Cuma dari banknya kayaknya ini. Iya, mungkin dari banknya kayaknya. tolong aduh satu kali pakai sendok Kalau nggak ada, boleh nggak? Kasihin aja nggak apa-apa. Jadi nggak usah, kasihin aja. Jadi nggak usah bayar lagi. Bayar 5.000. Aman, aman ya. Oh enggak. Ya mana? Iya, sama-sama.
Banyak bongkaran. Ada sih. Ada. Rejan. Jan. Deteksi Rejan. yang mana di sini. Ya. Bawa HP mama ke sini ke bawa HP mama ke konternya Bunda Anto, tahu kan yang suka mama benerin HP? Udah seminggu ini. Kenapa sih kemarin? Oh. Casanya beleduk. Ya udah. Di konter. Ejan tahu, Ejan mana Ejannya? Bawa HP mama ke konter Bunda, tahu nggak tahu? Nih. Bawa ke sini. Bawa ke sini ya HP-nya. Sama si Ica bawa, buruan. Orang percaya kalau gue bilang Iya. aku mau nyari gambaran dari HP. Ya, bawa ke sini. Awas kali saya jatuh. Iya. Iya. Jadi buat ini aja gitu. Buat yakinin doang. Tadi mah panjang ya. Otomatis jadinya segini ya. Bisa sih bisa. Cuman kan kita nyari barangnya itu kayak komponen-komponennya itu nggak mudah. Tidak seperti kayak kita komponen TV. Bongkarnya lewat mana? Kemarin ini kan pakai 2 war aja. Oh, ini kan karet ini. Oh, iya. Karetnya dia nggak mati. Tanpa pakai 2 war dia lembek. Kirain dia keras dia. Enggak. Ini yang rusak, ininya doang. Tapi yang lain masih. Yang lain belum ketahuan. Tapi main nyala kan kemarin kan. Iya, kan Itu dia kalau mau kemari. mau janjian, no? Oh gitu. Nah, Banyak janji. Tuh, kasih tahu kamu itu punya dia ya, yang pagi diambil, mati total ini nyala. Terus, kalau kan di dalam kolak tuh tombolnya namanya. Tapi nggak di situ, rencananya mah di Apa udah taruh di kamar?
video kan begitu dan sama makanya ini HP-nya udah dibawa doang. Mas, aku mau ngambil yang HP Xiaomi, mana nggak ada kabar? Aki-aki minta. Boleh, ntar aku cari. Ini aku nggak ada kabar, nggak tahu tuh Mas Anton. Dapatnya susah ada. Di mesin. Aki-aki kan mau nggak sabaran ya maksudnya. Udah kasih aja udah banting. Ya udah, kamu nggak usah marah, nggak usah nyautin mama. Mama kan nggak cuma lagi marah sama kamu juga, mama sama dua-duanya. Motor apa ini? Lihat mereknya. Covid Honda Fit. Karisa sama Edith nama baru. Kan bawa Karisa. Itu ada begitu. Di sini gambarnya satu blok ya, nggak ada yang daleman. Mas mati terus ya? 70 aja mati. Mau foto mesin HP apa mau dari gambar di internet saja?
Oh iya iya. Pindahin ay pinipin. Kalau batu yang biasa paling berapa? Kadang-kadang itu kadang-kadang ada florasi karena harganya pun tetap yang murah masih 100 lebih sekarang kan nggak Maaf ya, maaf aku ya, maaf. Bentar doang. Dengan film orangnya nggak bersabar. Pengen cepet-cepet main game ya. Berapa ya itu? Nah, kan kalau dapat sunat kan segini yang duitnya ya. Mau disunat lagi. Di sini mama. Duit sedikit amat mah. Mau disunat lagi. Habisin. Sunat segini. Dapat duitnya segini. Segitu. Emang di mana? Di mana mas? Di mana ini? Mana di mana mas? Ya nggak tahu. Bisa nggak benar? ada soalnya. Soalnya tuh abisin aja sekarang. Ada bisa terus. Jangan ya nanya.